Pernah nggak sih, lo duduk di ruang rapat, lalu ada satu orang, biasanya yang pakai jas paling rapi, angkat tangan dan bilang, kita harus data-driven. Terus semua orang manggut. Padahal nggak ada yang paham maksudnya apa-apa. Hari ini, kita bongkar semua. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat waras bareng-bareng. Karena ternyata yang ribet itu bukan datanya, tapi ekspektasi kita sama data. Jadi gini, Big Data Business Mandate itu ibarat janji suci perusahaan sama data. Mandat ini biasanya datang dari petinggi, CEO, CIO, CTO, atau siapalah itu yang bisa pakai singkatan 3 huruf. Konsep dasarnya, semua keputusan bisnis harus berbasis data. David Loshin dalam bukunya Big Data Analytics from Strategic Planning to Enterprise Integration with Tools, Techniques, NoSQL, and Graph bilang, a data-driven mandate must be clearly aligned with the strategic goals of the organization. Otherwise, it is just noise. Artinya, kalau datanya nyambung sama tujuan perusahaan, ya cuma jadi pajangan dashboard doang. Contoh nyata, Netflix. Mereka bukan sekadar ngumpulin data tontonan. Mereka pakai data itu buat ngambil keputusan konten, dari pemilihan aktor sampai jadwal rilis. Itu mandate yang jadi strategi. Maturity Index ini kayak tangga naik kelas, mulai dari level 1 aware sampai level 5 transformed. Versi lengkapnya dari TD Dowai, The Data Warehousing Institute Aware, tahu data itu penting. Exploring, mulai eksperimen. Integrating, sistem mulai bicara satu sama lain. Optimizing, keputusan berbasis insight. Transforming, data jadi jantung bisnis. Tapi kenyataannya, banyak yang naik turun. Hari ini level 4 karena ada budget. Besok turun lagi ke level 2, karena orang BI-nya resign. Kayak perusahaan yang bikin e-commerce platform, datanya udah banyak, tapi masih diolah manual pakai Excel. Itu bukan transformasi, itu simulasi. Kata siapa strategi itu aksi? Di banyak perusahaan strategi itu PowerPoint, yang penting ada, biar investor tenang. Isinya, buzzword seperti real-time analytics, data democratization, customer 360-degree view. Tapi, realitasnya, nggak ada yang ngerti caranya buka tableau. Menurut Thomas H. Davenport, Competing on Analytics, strategi data yang sukses bukan soal teknologi, tapi soal mindset dan budaya. Katanya, without the right culture, even the most brilliant data strategy will become shelfware. Contoh Amazon, dari awal mereka punya strategi data yang bukan cuma di slide. Mereka tanamkan budaya eksperimen dan automation. Bayangkan lo kerja di perusahaan besar. Lo dikirimi dashboard super canggih. Tapi, begitu dibuka, bingung. Kayak disuruh masak tapi semua bahannya belum dicuci. User experience dalam konteks data artinya, apakah datanya bisa dimengerti sama manusia biasa? Steve Crook bilang, don't make me think. Kalau lo bikin dashboard atau report yang bikin orang harus mikir keras buat ngerti maksudnya, berarti itu UX-nya gagal. Contoh bagus, Spotify Wrapped. Itu data kompleks, tapi dikemas kayak story IG. Dan bangga nge-share. Data Menta, ada 12.000 pembelian. BI, penjualan naik 25% di Kalimantan Timur karena promo bundling. Menurut Gartner, BI adalah technologies, applications, and practices for the collection, integration, analysis, and presentation of business information. Tapi ingat, BI bukan bikin data jadi benar. Kalau inputnya ngawur, outputnya tetap elegan, tapi salah. Makanya penting buat punya orang yang bisa baca di balik layar data. Siapa? Data scientist. Lo kira kerja data scientist itu seksi? 80% waktunya dipakai buat cleaning data. Mereka kombinasi antara filsuf, detektif, dan tukang sapu. Mereka bangun model, mainin probabilitas, dan kadang meramal. Tapi kayak kata Cathy O'Neil dalam bukunya Weapons of Math Destruction, algorithms are opinions embedded in code. Artinya, model bisa bias, bisa manipulatif, bisa kelihatan objektif padahal sangat subjektif. Contoh buruk, Cambridge Analytica. Model canggih, hasil manipulasi massal. Data lake itu tempat lo simpan semua data, tanpa struktur, tanpa format. Menurut James Dixon, pencipta istilah data lake, if you think of a data mart as a store of bottled water, cleansed and packaged, the data lake is a large body of water in a more natural state. Masalahnya, banyak perusahaan bikin data lake tanpa penjaga, jadinya bukan lake, tapi swamp. Dan pas dicari datanya, bingung. Karena nggak ada peta, nggak ada metadata, semua acak. Contoh sukses, Microsoft Azure dan AWS Lake Formation.
Contohnya, banyak, pumingkitiu. Lo pikir big data itu teknologi? Bukan. Lo pikir big data itu solusi? Bukan. Big data itu cermin. Cermin dari obsesi kita buat ngerti semua hal, buat kontrol segalanya, buat terlihat pinter. Padahal, di balik setiap dashboard ada asumsi, di balik setiap model ada ketakutan, di balik setiap strategi ada ego. Big data bukan tentang angka, tapi tentang cara kita mencari arti dari angka. Lo nggak butuh semua data, lo cuma butuh satu pertanyaan yang jujur. Gue sebenarnya nyari apa? Sih? Dan kalau lo udah bisa jawab itu, lo nggak butuh big data. Karena lo udah ngerti, big data cuma alat, bukan jawaban.